Kasus pembunuhan Vina di Cirebon kini semakin menarik. Kali ini ada sosok anak mantu yang berkoar-koar yang membela mertuanya. Dia rela menjadi sosok pengecut. Dia rela menjadi sosok manusia munafik hanya demi menutup aib dari mertuanya ini. Ya, kali ini saya akan menayangkan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari anak mantu yang baik hati ini yang pada akhirnya dihujat oleh netizen Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Untuk netizen yang terhormat, jangan menyamakan foto yang beredar dengan anggota keluarga saya, suami saya, adik saya. Jadi jangan disama-samakan, apalagi diedit ya. Jadi jangan termakan isu hoax itu salah. Jadi di sini saya klarifikasi, adik atau suami saya tidak pernah foto bareng dengan tersangka manapun, apalagi kenal. Ya, saya tegaskan sekali lagi, kami tidak takut mengungkap kebenaran. Kami terus akan memberikan klarifikasi sampai tersangka yang asli ada pada pihak kepolisian. Terima kasih. Untuk netizen yang terhormat, jangan menyamakan foto yang beredar dengan anggota keluarga saya, suami saya, adik saya. Jadi jangan disama-samakan, apalagi diedit ya. Jadi jangan termakan isu hoax itu salah. Jadi di sini saya klarifikasi, adik atau suami saya tidak pernah foto bareng dengan tersangka manapun, apalagi kenal. Ya, saya tegaskan sekali lagi, kami tidak takut mengungkap kebenaran. Kami terus akan memberikan klarifikasi sampai tersangka yang asli ada pada pihak kepolisian. Terima kasih. Terus ini apa, Mbak? Tolong dijelaskan. Inilah sosok anak mantu yang rela untuk menjadi seorang pengecut. Sosok anak mantu yang rela menjadi manusia munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semakin kesini, tampaknya kasus pembunuhan Vina di Cirebon itu semakin menarik. Ya, padahal kali ini publik atau netizen Indonesia lagi menyoroti siapa itu Ibtu Rudiana, yang adalah ayah almarhum Eki, yang sama-sama menjadi korban dari aksi kekejaman bersama dengan Vina di Cirebon itu. Tetapi yang menarik ketika kita melihat ada sosok anak mantu yang baik hati, yang rela membela mertuanya, walaupun rakyat Indonesia, mungkin netizen Indonesia sudah mengetahui bahwa mertuanya ini adalah biang kerok atau mungkin aktor utamanya. Bagaimana tidak, ketika seorang menantu meminta agar netizen Indonesia jangan membuli dirinya maupun keluarganya, tampaknya netizen semakin geram. Dan berikut ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video itu, di mana komentar-komentar dari netizen yang begitu pedas yang menghujat kepada anak mantu yang rela menjadi manusia pengecut dan pecundang ini. Mari kita simak bersama-sama. Untuk netizen yang terhormat, jangan menyamakan foto yang beredar dengan... Kalau menantu, jangan menyalahkan netizen ya. Foto 2016 masih ada sampai sekarang disimpan sama netizen. Ingat ya, Anda boleh saja pingin diangkat menjadi menantu emas di keluarga mertua Anda ya kan. Tapi ingat lagi ya, kalau seandainya Anda sudah bermasalah keluarga mertua Anda akan kembali kepada kepangkuan orang tua Anda sendiri. Ingat itu ya. Boleh saja Anda membela keluarga mertua Anda, tapi ingat, jangan membenarkan yang salah. Oke, netizen itu lebih tahu dari Anda. Tidak ada netizen itu mengedit-editkan foto. Sudah ada semua buktinya beredar. Ya, tinggal nunggu waktu dan tanggal main saja. Silakan Anda kalau bermimpi menjadi menantu emas. Oke.
Sorry ye. Dalam sebuah video yang lewat di beranda, saya itu melihat sosok yang ada dalam video itu. Nah, caption video itu ini, Fatimah Asyara, menantu ex-Bupati Sunjaya Purwadi Sastra. Ini bupati mana ya? Bupati Cirebon kayaknya ya. Dalam video itu, si bocah perempuan ini ngomong sedang memantau sebuah akun perempuan yang kemarin viral. Itu Mbak Widya yang ama akunnya dagelan politik. Lawang cuma menantu bekas bupati aja sok-sokan memantau seseorang. Saya itu jadi heran, kapasitasmu itu apa merasa berhak memantau seseorang? Apalagi statusnya itu netizen yang mempertanyakan tentang proses hukum di Cirebon. Kan banyak kejanggalan di situ. Lah wong cuman menantu bekas bupati. Sok-sokan memantau. Jangankan kok bekas bupati atau bupati, gubernur, presiden, anak presiden dikuliti sama netizen warga bekas bupati. Saya tidak habis pikir dengan pola pikir orang-orang seperti ini. Mungkin terbiasa dulu kuasa, merasa kuat, sehingga perasaan itu tertanam sampai sekarang. Dan mereka tidak sadar sekarang itu era yang luar biasa, siapapun bisa berpendapat apa saja, selama itu tidak melanggar hukum, selama dia mempunyai data. Cuma menantu bekas bupati kok merasa punya hak memantau seseorang. Aneh kan? Aneh enggak? Takbir. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya. Terus ini salah satu ciri-ciri orang yang lagi ketakutan. Dia kayaknya mau ikut jejaknya si perempuan Amazon. Tetapi kalau dia ini teriak-teriak karena pengen masalahnya tidak diutak-atik. Kalau perempuan Amazon kan teriak-teriak karena pengen masalahnya dilanjutin. Nggak ngaruh, Bu. Itu Mbak Widya, jangankan mertua lu, apalagi lu. Sedangkan petinggi negara aja dia sentil nyebutin namanya. Cuman elu, bapak lu, mertua lu, ya kagak ngaruh, Bu. Jadi udah diem aja daripada ntar juga malu, ya. Kesian sama hijabnya. Kayaknya nggak sinkron deh. Nada kalimatnya sama yang dilengkerin di kepalanya. Sayang, Bu. Ternoda jadinya. Ntar malu juga. Yang disalahin siapa lagi? Mendingan diem, terus biarin bukti akan keluar dengan sendirinya, daripada sebentar-sebentar teriak-teriak klarifikasi. Kalau ngerasa nggak salah, ya udah diem aja, ya. Saran doang sih. Aduh, makin dia menelisik konten saya, makin panik. Ini seorang mantu. Mantu, denger ya, tuh. Bebek bertelur, kok kambing yang sibuk? Ya, jadi gini ya, mantu ya. Dari penyidikan awal aja, 7 yang dipenjara pada waktu itu dihajar, ya kan? Agar mengakui. Kok bisa dikambing hitamkan orang lain gitu loh. Kasihan loh ya orang-orang itu. Ya kenapa jadi tumbal? Ya tumbal tuh mantu, ya tumbal pejabat. Itu disuruh mengakui. Di Polres aja udah dihajar, di mana-mana udah dihajar, ya kan? Setelah masuk di penjara nggak bisa pengacara yang nolong apa,
ya pengacara pun nolong karena BAP-nya sudah dibungkamin semua. Mereka dipaksa untuk mengaku, ya kan, bukan pelaku yang sebenarnya. Kenapa panik mantu, ya? Makanya saya bilang penyidik coba periksa dulu ini dulu, ya. Anak-anak mantan wakil bupati, anak-anak mantan bupati itu rekeningnya paling tidak dia menyebutkan nama ibu, ya. Itu bro, ya. Itu kalau yang namanya bank cabang juga mau jujur, ya. Nah kita kasus Pina itu baru 8 tahun ya mantu ya. Nah dulu kita ada kasus yang namanya STPDN. Salah satu kasus itu yang mencuat banget nama Wahyu Hidayat pada waktu itu ya. Itu dari tahun 90. Itu aja bisa terungkap kalau ada yang jujur ya, kalau ada yang jujur mengenai kasus-kasus itu. STPDN Bandung ya, Bandung Jabar lagi jadinya bro. Ada apa dengan Jabar gitu aja ya. Ya, itu dari 2003, itu dari kasus-kasus 97 bro. Ada orang Lampung, macam-macam itu pada waktu itu ya. Kalau nama-nama yang paling saya hafal itu nama di kasus yang namanya STPDN Bandung kala itu sebelum diganti EPDN ya. Salah satu namanya yaitu Wahyu Hidayat. Kemudian ada salah satu praja yang dari Lampung ya. Itu banyak sekali, merinding bulu kuduk saya. Merinding bro, bulu kuduk saya ya ngangkat masalah kejadian-kejadian ini. Coba lah mantu melek tuh mantu ya, melek. Ya, negara ini bukan negara ayam, bukan binatang yang mau digemukkan ya. Ini manusia. Ya, hak manusia itu harus dibela, yaitu termasuk HAM ya. Ini yang namanya hak asasi manusia ya. Kita harus membela hak asasi manusia. Harus manusiawi, Bu. Ya, mantu harus manusiawi ya. Kalau tata hukum kita udah dimanipulasi ya Bu ya, semuanya pakai uang, jangan mentang-mentang banyak uang ya. Masa mahalan harga ayam dari nyawa manusia, ya kan? Sibuk belusukan klarifikasi kemana-mana, ya itu tanda-tandanya mantu panik, ya kan? Orang apa yang namanya menyindir pada kala bupati masih menjabat, pada kala itu masih menjabat, pada kala wakil bupati masih menjabat pada waktu itu. Kok mantu yang sibuk, kok mantu yang mendidih, yang panas ya. Begitu tuh mantu ya. Dengar, ini belum seberapa. Kasus Pina ini baru 8 tahun. Sedangkan kasus STPDN pada waktu tahun 90-an itu, waktu itu terbongkar sampai 2013, 2003, 2011 itu berlarut-larut. Jadi keungkap semua. Tulang belulang mereka aja ditemukan, Bu. Ya. Ya apalagi kasus baru 8 tahun. Ya salah satunya jalannya itu periksa dulu suapnya. Ya, kenapa mantu panik? Apakah mantu juga ikut menyuap? Keceplosan. Ya tuh, nggak perlu takut tuh ya. Kalau benar, harap-harap tenang. Ya, jangan panik ya mantu ya. Jadi buat mantu seorang wakil bupati atau mantu seorang bupati kah ini? Mantan bupati kah? Ya. Kemudian mantan wakil bupatinya aja sibuk belusukan sana silaturahmi, sana silaturahmi. Segitu paniknya gitu bro. Ya. Atau memang udah kebiasaan ya, kalau ngedor orang itu dihilangkan jejaknya, ditumbalkan orang-orang yang kecil ya, mencari kambing hitam. Udah kebiasaan kan, udah keenakan tuh ya kayak begitu ya. Ingat ya mantu ya. Jadi buat mantu yang panas di sana mendidih, kasus Pina ini ya mantu ya memang menyeret nama, itu jelas nama-namanya itu ya. Kemudian yang ditumbalkan, yang dipenjara ada yang seumur hidup, ada yang ini kok yang orang-orang yang di bawah umur gitu tuh mantu. Waras enggak tuh mantu?
mantu, denger ya, mudah-mudahan mantu ngaca, telinganya dibuka. Ya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih kuat loh mantu ya. Dengar ya mantu, mantu baik sekali ini mantu. Untuk menutupi kasus ya, mantu ya panik di situ, jangan-jangan mantu terlibat suapnya nih. Aduh, keceplosan juga ya. Mantu nggak usah panik ya tuh. Kasus Pina saya ulangin, itu belum seberapa lamanya, baru 8 tahun. Ya, 2016 lalu. Kasus STPDN aja bisa terbongkar dari tahun 90-an. Ya, sampai mencapai 2003 sampai 2013. Ya, tuh ingat mantu. Semakin kayaknya jreng hati mantu. Aduh, tambah gawat nih gue katanya ya. Ini orang semakin diincar, semakin diamati katanya, makin garang. Ya, semakin menakutkan. Iya enggak tuh? Salam buat mantu ya yang lagi mencari saya. Tuh mantu, kalau mantu mengamati orang, kalau orang tersebut meminta Kapolri menyidik yang namanya kasus suap yang namanya Pina, ya, berawal dari mana-mananya, kok mantu yang panik? Artinya mungkin bisa jadi mantu itu sendiri ada kasus suapnya, panik nih. Salam panik mantu ya. Salam waras ya, salam NKRI mantu, rakyat butuh keadilan ya. Ya, sosok anak mantu, sosok menantu emas yang rela untuk menjadi seorang penjilat, dialah Fatimah Az-Zahra. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seringkali saya katakan bahwa oknum-oknum polisi yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini adalah oknum-oknum yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan dramatisasi yang telah mencoreng wajah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Kali ini sosok anak mantu yang mau bela mertuanya patut dicurigai. Jangan sampai sosok anak mantu ini juga terlibat dalam kasus ini. Kepanikan yang ditunjukkan oleh anak mantu ini, oleh si Fatimah ini, patut dicurigai, dan oknum-oknum kepolisian semestinya bergerak cepat untuk menginterogasi, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan guna menggali lebih dalam rangka untuk mencari kebenaran dan keadilan dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Nama Ibtu Rudiana pada tahun 2016 itu memang begitu familiar di bangsa ini, karena beliau adalah salah satu tokoh, salah satu oknum polisi yang luar biasa dalam membabat bisnis-bisnis narkoboy di bangsa ini. Tetapi endingnya begitu tragis. Tragis karena rela untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri. Itulah cuplikan-cuplikan video yang kita simak selama ini, berita-berita yang kita simak selama ini, bahwa kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang dilakukan oleh geng motor itu ternyata semuanya hanyalah sandiwara belaka. Kita semua memang cukup terkecoh, cukup percaya, termasuk saya salah satunya, ketika pertama kali film kematian Vina sebelum 7 hari itu viral di media sosial. Kita semua juga mengemukakan berbagai macam argumentasi untuk mencari keadilan, untuk membela yang namanya kebenaran. Tapi ternyata ketika semakin kesini, kita semakin terkejut ketika oknum-oknum kepolisian di Cirebon ini melakukan berbagai macam rekayasa, berbagai macam kemunafikan, berbagai macam kebohongan untuk
mengungkap kasus pembunuhan Vina ini. Peggy alias Peron yang adalah seorang kuli bangunan, saya merasa yakin bahwa orang ini memang tidak bersalah. Wajar bila ada narasi yang berseliweran di media sosial bahwa Peggy ini adalah korban salah tangkap. Kalaupun Peggy ini benar adalah pelaku utamanya, pertanyaan kita, kok sampai selama itu 8 tahun lamanya hanya untuk menangkap seorang kuli bangunan yang bernama Peggy alias Peron ini? Patut dicurigai, patut dipertanyakan bahwa segala sandiwara yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian ini telah mencoreng marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia, sehingga seringkali saya katakan bahwa kepada yang terhormat Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Bapak harus memerintahkan bawahan Bapak untuk mencopot semua oknum-oknum kepolisian yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya ini, dalam menjalankan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap kasus pembunuhan Vina ini. Karena hanya gara-gara oknum-oknum manusia yang tidak becus seperti ini, pada akhirnya wajah dari Institut Polri yang sangat kami cintai itu tercoreng di mata masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Mari kita lanjutkan lagi komentar dari netizen berikut ini. Mantu, kira-kira lihat video ini enggak ya? Kira-kira geram enggak ya mantu dengan foto Peggy Setiawan asli dengan Linda? Kira-kira keluarga mantu udah klarifikasi belum ya tentang video ini? Coba dong mantu, mertuanya disuruh klarifikasi ya. Oh ya guys, saya akan kasih tahu Anda semua yang men-take down akun kita ya. Ini saya dapatkan yang namanya Eddie Brin ya. Nah, dia melaporkan konten kita itu secara repot. Di sini ada rinciannya. Nanti saya kasih tahu. Dipikir saya nggak tahu. Take down juga dong dia. Ya bagi fans Nyai, take down rame-rame juga dia. Ya. Atau apakah akun Eddie Brin ini masih keluarganya dari mantu? Karena konten itu menyindir seorang mantan bupati, ya kan? Nah, gini ya mantu ya. Coba dicek mantu, awasi, pantau ya yang namanya akun itu ya. Kalau banyak orang yang upload masalah Peggy Setiawan yang nyomot di IG mereka semua ya. Jadi mantu harus perhatikan itu Peggy Setiawan yang aslinya sama Linda ya. Jadi harap-harap ini mantu ya, jangan gegabah ya mantau akun saya tok yang dipantau-pantau semua dong ya yang di ini. Saya akan memperjelas ya. Jadi gini ya, buat mantu ya, siapa tuh Fatimah? Siapa tuh namanya? Ya. Fatimah ya, seorang mantu dari wakil bupati ya. Jadi pada saat klarifikasi di hadapan Hotman Paris, nggak mungkin kalau ini tersangkanya. Ketika itu dia masih SD dan sebagainya. Ya kan, namanya penguasa bisa aja merubah yang namanya semua data-data. Dari NIK-nya aja masih tertinggal. STNK masih atas nama Peggy Setiawan. Ya, mantu ya. Ada juga dari seseorang cucunya Dai Bahtiar, yaitu Alif Bahtiar, turun dari mobil. Seri mobilnya masih bermerek E. Apakah, pertanyaan saya, plat mobil yang E itu ada Egy Setiawan? Ya. Yang mobil dikendarai mengunjungi seseorang yang klarifikasi dengan wartawan itu turun dari mobil, plat mobilnya yang saya tahu adalah E ya namanya. Apakah itu Egy? Mobilnya Egy sebelumnya? Nah, sekarang
pura-pura menjadi anak seseorang, kemudian pura-pura menjadi ibu Peggy, bapak Peggy, ya kan. Nah, ada pula Bu, itu udah klarifikasi asli loh, ya. Keaslian ya netizen, nick dari awal itu terdeteksi. Nick awalnya STNK pun masih atas nama Peggy Setiawan, ya. Jadi membedakan antara ijazah dengan nama orang tuanya aja udah beda. Netizen ini udah nggak bodoh lagi, yaitu satu, ya. Itu kalau saya nggak bisa ditipu begitu aja, ya. Karena saya punya cara sendiri, ya. Jadi dengan dibantunya netizen juga itu akan sebenarnya memudahkan penangkapan sebenarnya. Tapi kok Polda Jabar agak keberatan ya menahan orang itu. Makanya saya bilang yang namanya Mel, yang namanya Linda, Aep itu comot aja langsung. Terus diinterogasinya nanti dulu, ya, comot aja langsung orangnya. Itu yang saya harapkan agar keadilan itu bisa ditemukan. Sebentar lagi kok ini kan selesai ini jalannya. Jadi termasuk anak Pak RT, anak Pak Bupati gitu ya, menghilang ya. Nah, gini ya buat mantu juga. Kala itu juga ada kasus yang nama jual beli jabatan. Apakah seorang mantu tahu kalau orang tua juga ada terlibat juga kira-kira? Terlibat enggak kira-kira dengan penjualan jual beli yang namanya jabatan atau kursi? Ya kan, kalau yang namanya wakil mantan bupati waktu itu kan kesandung juga kan kasusnya jual beli jabatan kan. Nah, nggak mungkin dong kalau yang namanya wakilnya nggak beli sama yang namanya bupati. Yang namanya orang mencalonkan diri sebagai bupati itu banyak orang berdatangan, ya kan. Artinya banyak orang yang melamar, ya. Nggak mungkin kalau nggak jual beli. Ya Bu ya, saya ini paham betul orang-orang yang begitu dalam tanda kutip mahar, ya kan, itu nggak menggunakan mahar untuk menggandeng yang namanya Bapak Bupati pada waktu itu, pasti ada maharnya dong, ya kan. Inti dari semua kasus ini saya hanya berharap Ibtu Rudiana menguak ini semua, menguak ulang, lalu anak-anak pejabat-pejabat itu periksa kembali rekening-rekeningnya pada 2016 lalu transfer dari mana. Nah, kita begini ya mantu ya, kita rekening-rekening para koruptor aja di luar negeri aja bisa dibekukan, bisa tahu, bisa terdeteksi. Apa perlu kita minta bantuan orang luar negeri untuk mengecek rekening-rekening yang 2016 lalu? Pejabat-pejabat termasuk wakil bupatinya atau bupatinya. Apa perlu? Kalau memang Indonesia punya keahlian, ya kenapa harus kita meminta bantuan? Kalau saya, menurut saya, yang penting kita jujur, ya kan? Nah, kenapa dengan konten-konten edukasi saya menguak tabir-tabir kejahatan di Indonesia ini, seorang mantu dari wakil bupati ya ketar-ketir, bilang nyebut nama keluarganya, begini. Saya ulangi lagi, salah satu orang wawancara dengan yang namanya wartawan, diwawancari, klarifikasi itu turun dari mobil, plat mobil itu berujungkan namanya E. Apakah itu Egy Setiawan? Itu yang namanya Alif Bahtiar, cucu dari Dai Bahtiar. Ada pula itu pelindungnya, seorang dari anak Dai mungkin, ya. Sehingga ada yang namanya berakhiran dia itu namanya itu menjadi taruna karena ada paman, ya, karena ada paman seorang jenderal juga, jenderal gendut berujungkan nama Bahtiar juga, ya kan. Nah itu bro, ya, jadi disinilah kalian harus bisa menangkap cuap-cuap saya juga untuk seorang mantu dan keluarga, ya. Mantu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah nyaman keluarga kalian semuanya sebelum ini terkuak, ya. Kalau memang Anda tidak terlibat
di dalam kasus Vina ini melibatkan keluarga Anda, kenapa mesti geram dengan netizen? Ya kan? Kenapa mesti marah? Menyiapkan pengacara untuk menghadapi seorang netizen ecek-ecek, ya bukan artis, bukan siapa aja, 10 pengacara disiapkan. Aduh, ya. Nah, kembali lagi ke awal ya, coba mantu periksa itu ya. Nah, apakah mantu setuju apabila ada pemeriksaan untuk mantan wakil bupati dan mantan bupatinya? Kira-kira rekeningnya itu 2016 lalu itu pertama jual beli jabatan dan kasus-kasus suap. Ya, suap. Nah, dan kepalanya kata Bapak Listio Sigit harus diambil juga, yaitu Ibtu Rudiana. Kira-kira mantu jangan sampai tersumbat saluran kencing ya mendengar konten-konten saya itu. Ya mantu ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengedukasikan kita dan bisa menyadarkan kita bahwa betapa bobroknya oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Saran saya untuk mantu yang baik hati, mantu yang mau menjadi manusia munafik, mantu yang mau menjadi manusia pecundang, mantu yang mau menjadi sosok penjilat, lebih baik Anda jangan berkoar-koar, karena kekuatan dari netizen Indonesia ini sangat luar biasa. Semakin Anda memantau akun-akun yang berkomentar tentang si Peggy Setiawan itu, tampaknya Anda harus memflashback untuk melihat kembali cuplikan-cuplikan video ataupun foto-foto ataupun video-video dari Peggy Setiawan yang asli bersama Linda yang asli itu. Video itu sudah berseliweran di media sosial dan sudah dipertontonkan oleh banyak orang. Jadi percuma Anda mau memberikan klarifikasi atau apapun usaha-usaha Anda untuk mengecoh netizen Indonesia, tampaknya itu tidak akan membuahkan hasil. Karena di kacamata saya yang rakyat jelata ini, saya melihat dengan terang benderang bahwa ada begitu banyak rekayasa, ada begitu banyak kemunafikan, ada begitu banyak mafia dalam kasus pembunuhan Vina ini. Sehingga di kacamata saya, kalau saya boleh katakan bahwa kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini bukan hanya murni dari geng motornya saja, tetapi ada rentetan cerita yang panjang, mulai dari kasus narkoboinya, mulai dari jual beli jabatannya, mulai dari tahtanya dan lain sebagainya, yang pada akhirnya Eki yang adalah anak dari Ibtu Rudiana ini pun menjadi korban bersama si Vina ini. Semoga saja oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini bisa sesegera mungkin dipecat, dicopot jabatannya oleh Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Karena itu merupakan harapan kami dari rakyat Indonesia agar marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu bisa kembali dipercayai oleh rakyat Indonesia. Tetapi jika tidak, maka saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi ketika oknum-oknum kepolisian untuk kedepannya yang mau menangani kasus-kasus ataupun persoalan-persoalan hukum yang lain. Apakah rakyat masih percaya ataukah semuanya diabaikan saja? Karena slogan bahwa polisi untuk mengayomi, polisi untuk melindungi, tampaknya itu sudah pudar. Pudar hanya gara-gara ada begitu banyak dramatisasi yang dipertontonkan oleh oknum-oknum kepolisian kepada rakyat Indonesia, khususnya dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Semoga saja kita semua bisa melek, kita semua bisa sadar bahwa beginilah
kualitas yang dimiliki oleh oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Dan perlu Bapak Kapolri ketahui bahwa segala kritikan yang kami sampaikan ini adalah rasa cinta kami kepada institut Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Kami bersuara, kami ingin mengembalikan marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia yang sudah tercoreng, yang sudah hilang respek dari masyarakat Indonesia hanya gara-gara oknum-oknum kepolisian yang tidak becus dalam menangani kasus Vina ini. Mungkin itu saja komentar-komentar singkat dari saya, dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua tentang perkembangan dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.